semua bisa terselesaikan. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Senin 29 Maret 2021, kegiatan latihan pengembangan asesmen kompetensi minimal AKM saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Pak Kadis, berikutnya penanda tanganan sertifikat online kegiatan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Selanjutnya akan kita dengarkan pembacaan doa yang dialunkan oleh Bapak Haji Kaharudin SPD MM, rekan kita dari SMP Negeri 4 Larompong, bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama di luar Islam harap menyesuaikan. Kepada Bapak Haji, silakan. Doa saya pimpin secara Islam. Saudara kami yang Nasrani dan yang lainnya silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah pula bagi kita dan anak bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ghfirli wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ghfirli wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ghfirli wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pula lah acara pembukaan ini. Tiba saatnya kita beristirahat. Tak lupa saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan silakan mencicipi hidangan ala kadarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patutlah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan kita, yaitu MGMP Bahasa Indonesia. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita hidayah berjalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pemateri pertama Bapak Ibu tentang
AKM. Sudah poin saja Bapak Ibu, karena mengingat waktu ini sudah jam berapa, saya serahkan kepada Ibu Mawarti SPD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk sama-sama datang di sini bertatap muka dalam rangka melaksanakan satu kegiatan kita, satu program kita, program MGMP Bahasa Indonesia, yakni tentang pelatihan pengembangan asesmen kompetensi minimal atau minimum, disingkat AKM. Jadi ajan-ajan seperti ini Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan seperti ini bukan hanya untuk menambah ilmu, tapi ada nilai plusnya ya, sebagai ajang silaturahmi juga kita antar sesama komunitas, antar sesama guru Bahasa Indonesia Kabupaten Luwu ya. Mungkin di luar sana kalau kita ketemu tidak baru kenal, tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa saling kenal mengenal. Oke Bapak Ibu, demikian mungkin saya masuk materi saja. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Mawarti dari SMP Negeri 2 Buah. Jadi kalau ada yang bisa kontak-kontak, ada mau ditanyakan, silakan kontak saya. Hanya satu nomor saya, nomor HP dan nomor WA, itu saja, 081 242 95 70 dan 73. Baik Bapak Ibu, kita mulai mungkin materi ini tentang AKM. Tadi sudah dipaparkan juga Pak Kabit, tetapi tidak ada salahnya kalau saya mengulangi untuk lebih mendalam lagi. Apa itu AKM? Ya, kita sering mendengar tentang AKM. Apa itu AKM? Jadi AKM Bapak Ibu adalah akronim. Ya, itu adalah akronim atau singkatan asesmen kompetensi minimum. Lebih lanjut, asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh siswa untuk berpartisipasi positif pada masyarakat. Kenapa dikatakan minimum? Ya. Kenapa dikatakan minimum? Karena paling mendasar membaca berkaitan dengan mapel kita Bahasa Indonesia, numerasi adalah berkaitan dengan mapel matematika. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah AKM, maka kita bahas tentang asesmen nasional. Ya, sebagaimana dipaparkan oleh kepala Bapak Menteri kita Pak Nadiem Makarim, bahwa AN itu sudah dihapus dan ada namanya asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah pada jenjang dasar dan menengah. Ya, saya ulangi, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah pada jenjang dasar dan menengah. Itu adalah asesmen nasional. Next, lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya, apakah asesmen nasional sebagai pengganti UN? Ya, apakah asesmen nasional itu dikatakan pengganti UN? Jawabannya Bapak Ibu tidak, ya, karena UN itu dilaksanakan di akhir jenjang, ya, sedangkan asesmen nasional dilaksanakan di pertengahan jenjang. Asesmen nasional itu dilaksanakan pada kelas tingkat SD kelas 4 dan biasanya kelas 4, bisa juga kelas 5, tingkat SMP kelas 8, tingkat SMA kelas 11 pertengahan Bapak Ibu ya. Kalau ujian nasional kemarin itu di akhir jenjang, kelas 6 yang SD, kelas 9 SMP dan kelas 12 yang SMA. Nah, sekarang kalau asesmen nasional itu di pertengahan jenjang. Sebentar kita lihat mengapa ada di pertengahan jenjang. Kemudian kita lanjut. Siapa menjadi peserta asesmen nasional?
Nah ini ya sudah saya bahas tadi bahwa yang menjadi peserta asesmen nasional adalah kelas 4 atau kelas 5 SD, kelas 8 dan kelas 11 untuk jenjang SMA. Kemudian next, pertanyaan berikutnya, mengapa yang menjadi sampel ada kelas 4 atau kelas 5, kelas 8 dan kelas 11? Jadi Bapak Ibu, asesmen nasional ini bukan yang dinilai adalah individu siswa, bukannya, tapi asesmen nasional ini lebih mengutamakan untuk memetakan hasil belajar siswa sebagai acuan nanti guru dalam pembelajaran. Misalnya di kelas 8, ya kelas 8 diadakan asesmen nasional, kita mau melihat sampai di mana penguasaan siswa terhadap materi berikut tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini tadi Ibu memaparkan beberapa contoh AKM, ada 5. Yang kedua yang pilihan ganda, terus yang kedua pilihan ganda kompleks. Ini kayaknya ibu saya belum terlalu paham ini apa yang dimaksud dengan pilihan ganda kompleks. Oke Bu, terima kasih pertanyaannya bagus. Ini tentang soal pilihan ganda kompleks ya. Ini saya sudah berikan contohnya. Ini satu pokok bahasan ya, satu topik ini topiknya berkaitan tadi dengan teks ya, berkaitan dengan teks, kemudian pilihan yang benar. Nah, itu kayak yang dimaksudkan, sehingga kita merujuk pada sebuah asumsi bahwa ini yang disebut dengan pilihan ganda kompleks. Apanya yang kompleks? Kan kompleks itu adalah rumit. Rumitnya di mana? Apakah di pembuatan soalnya, apakah di teks, ataukah di jawaban yang rumit, sehingga muncul yang istilah PG kompleks. Mungkin ini yang dimaksud oleh Ibu Haji tadi. Pembahasan bagian pilihan ganda kompleks ini sangat menarik. Yang saya tangkap dari pemateri tadi penjelasannya, ya memang kompleks itu sendiri memiliki arti yang banyak sebenarnya. Tapi kalau saya tangkap dari soal ini, kompleks ini artinya bukan rumit, tapi jamak, lebih dari satu. Jadi saya sependapat dengan pemateri tadi bahwa yang di sini dimaksud adalah menjawab pilihan lebih dari satu atau jawaban lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Itu menurut saya. Terima kasih. dari peserta. Jadi di sini kita sharing pendapat Bapak Ibu. Silakan. Nama saya Satriani dari SMP 1 Rantialang. Tapi Bu, di sini mungkin saya tidak bertanya. Mungkin pembahasan kita sudah terlalu jauh ya tentang asesmen dan yang mana itu kompleks, yang mana itu AKM, yang mana itu 5. Sedangkan tes asesmen nasional ini sepertinya tahun lalu sudah berjalan 1 kali. Berarti yang kita bahas ini bagaimana model soalnya, ada 1 soal muncul 5 model pertanyaan, mulai dari pertanyaan pilihan ganda, isian, uraian dalam 1 teks. Pertanyaan saya, adakah kira-kira jalan yang bisa kita tempuh kepada siswa supaya mereka bisa lebih cepat mengerti? Karena begini Bu, kalau yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum ujian nasional, biasa kita memberikan kepada siswa kisi-kisi supaya di dalam ujian mereka lebih cepat dalam membaca, memahami, kemudian menjawab. Nah, kalau asesmen ini, sedangkan kasihan gurunya Ibu bingung, apalagi siswanya. Jadi mungkin cuma itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Buat bingung, ya ini hanya sampel. Boleh Anda ditambahkan, boleh disilang di sini, boleh di sini, tapi harus disesuaikan apakah pernyataan ini sesuai dengan teks tadi sebelumnya. Mungkin banyak yang bingung kan, ini kompleks tapi kenapa jawabannya cuma 1, ya kan? Tapi disinilah kan kita kan
guru di sini pasti jauh lebih cerdas lah, tidak perlu dipaparkan secara detail seperti itu. Terima kasih ya, makasih Bu. Begini Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan Ibu Satriani, maka itulah kita diundang di tempat ini. Bagaimana itu AKM? Bagaimana kita membuat sistem mendesain materi pelajaran supaya kita membuat nanti soal-soal sesuai nanti soal AKM. Nah itu Bapak Ibu, itulah tujuannya, pendek jawabannya. Ya, nanti kita lihat bagaimana sistem memberikan materi pelajarannya. Iya. Tujuannya itu diundang ke sini, bagaimana metode kita nanti di sekolah untuk menuju anak-anak menghadapi AKM. Ya, itu nanti. Nama saya Risna, asal sekolah SMP Negeri 1 Larompong, tempat tinggal saya Buntu Barana, Kecamatan Suri Barat. Lanjut Bapak Ibu, kita lanjut materi. Belum dipaparkan komponen sudah masuk ke soal-soal, makanya tidak connect. Ya, jadi untuk sebelum kita membahas soal, kita dulu bahas komponen apa yang terdapat di dalam AKM. Oke. AKM lahir dari asesmen nasional. Karena adanya asesmen nasional maka lahir AKM. Ya. Dalam sebuah AKM yang ingin diujikan ke anak-anak itu ada dua, literasi membaca dan literasi numerik. Oke. Bagian kita sebagai orang bahasa adalah literasi membaca. Dalam literasi membaca Bapak Ibu ada komponen yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita membuat sebuah soal, ada komponen di dalam. Ketika anak-anak membaca soal itu ingin memahami komponen apa yang ada di dalam. Nah ini Bapak Ibu yang kita pahami sebelum membuat sebuah soal. Asesmen literasi membaca pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen. Ya, yang pertama ada konten. Ya, nanti saya jelaskan apa itu konten. Yang kedua ada proses kognitif, bagaimana anak-anak menerima soal itu, dinalar oleh kognitifnya untuk memahami, mengekspresikan kembali apa yang sudah dibaca. Ya, selanjutnya ada konteks. Untuk lebih detailnya Bapak Ibu kita lihat. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Urutan pertama. Nah, pada paragraf pertama, manakah yang dibahas pada paragraf pertama? Kira-kira. Nah, pasangannya misalnya ini bisa ditaruh